Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yasin, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Pada pembelajaran atau pendidikan guru penggerak kali ini, saya merasa mendapatkan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang luar biasa. Karena bisa berjumpa, karena bisa bermusyafahah, karena bisa bertatap langsung belajar kepada teman-teman serta fasilitator dan pengajar praktik, terutama dari Kabupaten Gresik ini. Beliau merupakan inspirasi yang luar biasa bagi saya untuk mengembangkan potensi dalam mendidik dan mengajar anak. Pada refleksi kali ini, modul 1.1, saya akan berupaya menyimpulkan dan merefleksi tiga hal ini adalah sebagai memantik dalam rangka merefleksikan pembelajaran modul 1.1. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baik, saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Suasana kelas yang tenang dan tertib. Sebelum mempelajari modul 1.1, fokus utama saya adalah menciptakan suasana kelas yang tenang dan tertib sebagai tolak ukur bahwa nanti siswa dapat mendengarkan dan memperhatikan pembelajaran ataupun ceramah dari saya dalam menyampaikan pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada guru. Nah, sebelumnya saya cenderung menjadi subjek pembelajaran sehingga saya beranggapan bahwa siswa adalah objek atau sasaran dalam sebuah pembelajaran. Yang ketiga, sebelum mempelajari modul 1.1, saya kurang begitu memahami karakteristik murid. Padahal sebenarnya mereka memiliki keunikan masing-masing. Semuanya memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam rangka mencapai apa yang mereka inginkan atau cita-cita sesuai bakat dan minatnya. Yang keempat, saya pada awalnya terfokus dalam pencapaian KKM dengan mengutamakan aspek kognitif, sehingga bila anak-anak dalam sebuah pembelajaran belum mencapai atau melampaui KKM, maka saya beranggapan bahwa pembelajaran belum berhasil. Selanjutnya, murid cenderung pasif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, karena pada awal mempelajari modul ini sebelumnya anak-anak cenderung pasif karena saya beranggapan bahwa tokoh utama dalam pembelajaran bahwa guru adalah sumber dari sebuah pembelajaran tersebut atau sumber belajar bagi siswa. Selanjutnya, perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. 1. Saya lebih menghargai perbedaan karakteristik setiap siswa karena sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tugas guru adalah menuntun anak untuk mencapai cita-cita mereka sesuai bakat dan minat serta tidak memaksakan atau gaya belajar mereka. Kemudian yang kedua, menerapkan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif
serta mengkolaborasikan dengan game edukasi. Nah, setelah belajar modul 1.1, saya merasa ada perubahan, yaitu saya menerapkan beberapa game yang bisa memantik, yang bisa mendorong siswa lebih aktif dalam pembelajaran sehingga mereka tidak mudah bosan. Seakan-akan mereka tidak belajar, mereka hanya bermain, tapi tidak terasa mereka sudah mendapatkan ilmu sesuai dengan apa yang mereka pelajari. Kemudian setelah mempelajari modul ini, saya merasa ada perubahan dan saya merancang pembelajaran yang berpihak pada anak. Sehingga anak-anak ini lebih menjadi sebuah subjek, sebuah pembelajaran. Saya memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mengembangkan bakat dan potensi mereka. Selanjutnya, saya menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Nah, yang terakhir, saya berusaha menerapkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Karena jika saya menerapkan pembelajaran yang kaku, maka saya yakin mereka tidak akan berkembang karena mereka tidak belajar dengan sesuai apa yang mereka minati. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Nah, yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Merancang pembelajaran yang lebih interaktif. Jadi, saya akan merancang pembelajaran yang lebih interaktif, komunikasi berjalan dua arah antara guru dan siswa. Kedua-duanya saling mengisi, saling aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang menuntun sesuai sistem Among, yaitu ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tut uri handayani. Sebagai seorang pendidik, seharusnya selayaknya ketika di depan itu memberi contoh, ketika di tengah memberi motivasi, ketika di belakang memberi dorongan untuk semangat selalu berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Nah, penting bagi siswa, apalagi di zaman modern ini, menanamkan budi pekerti sebagai penyeimbang ilmu pengetahuan mereka. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran yang mencerminkan kearifan lokal. Sebagai daya dukung sebuah pembelajaran untuk kearifan lokal, maka saya akan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kearifan lokal. Yang selanjutnya, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Nah, ini penting sekali karena anak-anak semuanya itu mempunyai kelebihan masing-masing sehingga mereka memiliki hak untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Selain itu, mereka juga harus diajarkan ataupun melaksanakan pembelajaran sesuai dengan konteks zaman atau eranya sehingga mereka tidak ketinggalan. Akhirnya, saya berkesimpulan bahwa 1. Pendidikan adalah upaya membantu menebalkan garis-garis samar pada anak, sehingga guru menuntun siswa sesuai bakat, minat, dan potensinya. Yang kedua, penerapan pembelajaran yang humanis sesuai dengan sistem Among, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani. Dan yang terakhir, penerapan pendidikan yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta penanaman budi pekerti yang baik. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.